Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas sejarah tentang Orde Baru dengan anggota 1. Rizky Pujiastuti absen 25, 2. Riza Desita Megarani absen 26. Stabilitas politik pada masa Orde Baru. 1. Pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR pada tahun 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 pada masa reformasi. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Partai Golkar. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan atau P3, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir, golongan karya atau Golkar. 3. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila disebut P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Isi dari P4. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut. 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. 2. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. 3. Ikut berperan dalam KTT non-blok. 4. Berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Trilogi pembangunan yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April tahun 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. A. Repelita 1. Pada
pada tanggal 1 April tahun 1969 sampai 31 Maret tahun 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor, Jepang, dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari. B. Repelita 2 pada tanggal 1 April tahun 1974 sampai 31 Maret tahun 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, Repelita 3 pada tanggal 1 April tahun 1979 sampai 31 Maret tahun 1984 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menentukan pada asas pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, 3. Pemerataan pembagian pendapatan, 4. Pemerataan kesempatan kerja, 5. Pemerataan kesempatan berusaha, 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, 7. Pemerataan penyebaran pembangunan, 8. Pemerataan memperoleh keadilan. Kemudian, Repelita 4 pada tanggal 1 April tahun 1984 sampai 31 Maret tahun 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 5 pada tanggal 1 April tahun 1989 sampai 31 Maret tahun 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang terakhir, Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan ini berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional atau peasan ke cara modern yang disebut dengan farmers. Intensifikasi. Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari 1. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul, 2. Pemupukan yang cukup, 3. Pengairan yang cukup, 4. Pemberantasan hama secara intensif, 5. Teknik penanaman yang baik. Ekstensifikasi, perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani, upaya pemanfaatan lahan melalui pola tanam dan pergiliran tanaman dalam rangka mewujudkan keserasian komoditas, sehingga untuk menilai tingkat diversifikasi usaha tani ini dapat dilihat dari pola tanam, intensitas tanam, jenis komoditas, dan keragaman komoditas. Dan yang terakhir ada rehabilitas atau disebut dengan pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sekian presensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.